Ayah, kamu datang? Halo, Kepala Desa. Nona Gu, sudah malam begini kenapa belum tidur? Kepala Desa, apakah aku sekarang boleh mengunjungi aula leluhur? Nona Gu, kenapa kamu memiliki kebiasaan mengunjungi aula leluhur pada malam hari? Tapi jika kamu ingin pergi, tentu saja aku tidak akan menghalangi. Aku sekarang akan mengatur agar mereka tidak menutup pintu untukmu. Dibilang begitu oleh Kepala Desa, rasanya sangat menakutkan. Benar-benar hanya dibukakan pintu, tapi seorang pun tidak ada. Selama orang itu benar, maka tidak ada yang menakutkan. Gu Sisi, jangan takut. Suara pintu ini sungguh menakutkan. Aneh sekali, perasaan familiar itu datang lagi. Seperti aku pernah datang ke sini, semuanya cukup familiar. Dia sedang melihatku. Jangan melihat matanya. Yin Shichen, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu ingin menakutiku dan melihatku terlihat bodoh? Hei, aku sedang menolongmu. Aku tidak sedang dalam bahaya. Lagi pula saat tidak ada bahaya, maka Yin Shichen yang paling bahaya. Kamu barusan hampir saja terhipnotis. Orang yang melukis gambar ini adalah seorang ahli, dan kamu akan tenggelam ke dalamnya saat menatap matanya. Hipnotis? Perasaan barusan semuanya menghilang. Pantas saja orang-orang di desa Yuansan memperlakukan keluarga Yun dan dirimu dengan sangat hormat. Tampaknya karena lukisan ini. Sisi, aku tiba-tiba juga penasaran dengan asal-usulmu. Jangan mengacau. Lagi pula bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Hati kita terpaut. Di tempat seperti ini, jangan menggodaku. Barusan, Chang Seng bilang padaku kalau wanita di lukisan ini setuju menikah dengan seorang pangeran baru dapat melindungi keselamatan tempat ini. Dia adalah nona keluarga Yun, sekarang adalah leluhur keluarga Yun. Ternyata memang wanita cantik. Pahlawan menolong wanita cantik bukanlah hal yang aneh. Memang benar, dia adalah wanita cantik. Aku dan Yun Nuo dan juga leluhur keluarga Yun jelas-jelas terlihat sangat mirip. Tapi tidak peduli leluhur keluarga Yun atau Yun Nuo, semuanya adalah orang yang berbakat yang muncul sekali dalam 100 tahun. Yang seorang menjadi permaisuri. Yang seorang menjadi bunga sekolah Universitas M. Sedangkan aku, Gu Sisi yang biasa saja. Jangan iri pada mereka. Aduh, Kamu juga tidak buruk. apakah aku juga tidak buruk? Iya. Jangan iri pada mereka. Kamu tegas, kuat, berani, baik. Bukankah itu adalah perangai yang baik? Kamu tidak lebih buruk daripada mereka. Ini bukan kutipan pria lurus. Kamu bicara begitu, sungguh membuatku tidak enak hati. Dipuji sedikit saja sudah tidak tahankah? Kucing liar, harus tenang sedikit loh. Kamu sebaiknya menjadi pria lurus dengan tenang saja. Oh iya, apa yang kamu cari di aula leluhur ini? Mencari beberapa syarat negosiasi yang menguntungkan proyek kita. Kalau begitu kamu diam-diam masuk, apakah menemukan hal yang berguna? Masih belum. Aku ingin pergi ke aula leluhur lain untuk melihat apakah aku dapat menemukan sesuatu. Kalau begitu ayo kita pergi. Aku juga ingin melihat-lihat apakah ada yang berbeda di sana. Sisi, kamu kenapa? Kenapa rasa kepalaku pusing? Sisi? 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 Sisi?
Xiao, kamu jangan menikah dengannya. Kamu ikutlah bersamaku. Semuanya sudah terlambat. Di kehidupan ini, hubungan kita terputus. Xiao, di kehidupan ini aku tidak mengecewakanmu. Di kehidupan mendatang aku akan mencarimu. Xiao, ketika kamu bereinkarnasi itulah hari di mana aku akan menemukanmu. Xiao, kamu dengar baik-baik. Kehidupan selanjutnya aku akan membantumu menjadi wanitaku. Baik, aku akan menunggumu mencariku di kehidupan selanjutnya. Jika kamu dapat menemukanku, maka aku akan menjadi istrimu. Jangan, Jenderal Qi. Xiao, hari ini aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Pertanyaan ini aku mungkin tidak dapat menjawabmu di kehidupan ini. Lebih baik di kehidupan selanjutnya aku baru menjawab pertanyaanmu ini. Xiao. Sisi, kamu sudah sadar? Si Chen, aku bermimpi tentang dia. Yun Xiao. Tidak apa-apa, aku di sini. Apakah kamu merasa tidak nyaman, Sisi? Aku bermimpi tentang kehidupan orang yang ada di lukisan itu. Dia melindungi gunung ini demi orang yang dia cintai. Mimpi ini terlalu nyata. Si Chen, aku takut. Lelaki itu mati demi dia. Juga terluka demi dia. Aku tidak tahu apa artinya, tapi rasanya seolah-olah itu terjadi padaku sendiri. Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Bodoh, bagaimana mungkin mimpi menjadi nyata? Sudah tidak apa-apa. Hah? Kenapa wanita di lukisan itu seperti sedang menangis? Ini aneh sekali. Sisi, sebelum ada orang yang datang, mari kita pergi sekarang. Baik. Akhirnya aku mengerti kenapa dia bisa keluar masuk beberapa tempat sesuka hati. Ilmu meringankan tubuh. Nona Gu, kamu baik-baik saja? Aku barusan sepertinya mendengar ada orang yang berteriak di dalam. Mungkin kamu salah dengar. Mengapa aku merasa bahwa Putri Wang dari keluarga Yun telah hidup kembali? Sisi. Akhirnya aku menemukanmu. Ayo kita cepat pergi. Pesta api unggun akan segera dimulai. Benar, hampir saja lupa. Harus cepat lupakan soal leluhur. Wah, ternyata di sini juga ada makanan ringan yang begitu enak. Aku paling suka makan daging panggang. Sisi, ceria sedikit dong. Apakah kita bisa begitu santai seperti ini? Meskipun kamu datang ke sini untuk urusan bisnis, tapi sekarang bukan di kantor. Bahagia adalah hal yang paling penting. Dasar. Oh iya, aku dengar Sangke juga datang. Kapan dia sampai? Dagingku tiba-tiba jadi tidak enak. Kenapa kamu mengungkitnya sekarang? Jadi aku yang bersalah. Malam ini aku berencana untuk melihat apakah ada pria tampan di pesta api unggun dan langsung membawanya pulang. Jika dia datang, rencanaku akan gagal. Apakah kamu begitu membenci bosmu? Benci sekali. Dia sendiri tidak bisa menikah tapi menghalangi aku mencari pasangan setiap hari. Aku sudah berusia 25 tahun. Jika masih tidak menemukannya, aku akan menjadi nenek tua. Ada apa? Hei, matamu kenapa, Kram? Apa kamu begitu tidak menyukaiku? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Kenapa kau berdiri di sini? Bos, apakah kamu sudah makan? Aku punya daging yang tidak terlalu enak. Jika kamu tidak keberatan. Aku sudah memperingatkannya.